Tuh Pak Adi, Apa jumpa kabar kembali hari nih ini, Bu? Pak. Sehat? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kan kita juga sudah ada janji 2 hari yang lalu. Iya, Alhamdulillah, ya. Ini kita lagi merealisasikan rencana kita yang lalu untuk melakukan sesi coaching ya, Bu ya. iya Kita akan siap Pak Adi. Supaya saya juga akan cerita. juga ini menyampaikan apa yang saya hadapi ini dalam rangka Ya, ya kita program akan ini. cerita-cerita tentang ya rencana apa sih yang Ibu akan laksanakan nanti sebagai calon pengajar praktik atau pendamping guru penggerak, karena tidak lama lagi nih kita sudah mau turun ini, Bu. Jadi rencananya mungkin harus segera terjadwal lah, atau minimal sudah ada konsep yang Ibu sudah buat ya, Bu ya. Iya, sudah Kira-kira diancang-ancang. ya. Kira-kira yang menjadi aspirasi Ibu nih ke depan ini, ada aspirasi apa kira-kira ya? Ini Pak, yang menjadi bahan pemikiran saya selama ini berdasarkan pengalaman di lapangan dan fakta yang memang ya harus kita sikapi adalah eh, keaktifan siswa dalam pembelajaran daring, terutama di masa pandemi ini. Ya, ya. Tidak semua siswa itu bisa aktif. Kira-kira ya hampir setengah lah yang aktif ya, dan sisanya itu ya sekitar 40% itu ya tidak bisa kita deteksi secara lumayan banyak, Bu. secara rutin Pak begitu. Lumayan banyak, Bu ya, anak-anak yang Ya, daring di sekolahnya ini. karena memang di sekolah saya itu Pak, memang backgroundnya siswa memang banyak yang ekonomi ke bawah, apalagi dengan pasca gempa 2018 itu semakin memperparah keadaan yang sudah banyak kehilangan rumah, kehilangan orang tua, dan hanya tinggal dengan keluarga atau di panti asuhan bahkan. Ya, itu yang jadi kegelisahan saya Pak. Makanya saya itu maunya ini, saya punya inspirasi yang sudah saya bayang-bayangkan ya, terutama setelah mengikuti ini program. Mungkin ingin memberikan solusi bagi mereka, bagaimana kira-kira kalau dibentuk sebuah kelompok belajar khusus untuk menangani anak-anak tadi. Kasihan juga mereka, sehingga jangan ada diskriminasi dengan anak-anak. Ya. Itu kira-kira yang menjadi aspirasi saya, Pak, selama ini. Ya, karena bukan maunya mereka, mungkin karena tadi kondisi yang latar belakang keluarga atau ya ekonomi keluarganya, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ya, bukan karena malasnya, Bu ya. Nah, Iya, kalau visinya dengan masalah itu, kira visinya Ibu ini kira-kira seperti apa itu? Iya, kalau tadi aspirasi mungkin sifatnya lebih, skalanya lebih sempit ya. Berarti kalau berbicara visi Pak, berarti kita untuk yang kedepannya nanti ya tentunya skalanya secara umum, berarti terjadi ketuntasan belajar siswa. Ya, dengan program tadi siswa bisa tuntas belajar untuk semua mata pelajaran yang harus dia ikuti, dan apalagi kan sekarang gaungnya konsep merdeka belajar. Ya, kita mulai dari situ. Jadi tuntas pembelajaran siswa dalam konsep merdeka belajar. Insya Allah, seperti itu visi ke depan. Ya, walaupun dalam keadaan keterbatasan tadi itu ya. Iya, kita upayakan saja Pak, berproses ya. Seperti itu. Ya, kalau yang menjadi kekuatan dirinya Ibu yang untuk melaksanakan visi dan aspirasi tadi itu, kira-kira jelas suara saya, Bu? Halo. Iya Pak, siap. Kalau yang menjadi kekuatannya Ibu untuk mewujudkan kedengaran visi, suara saya Pak? Kedengaran. Saya enggak kedengaran. Cek. Kedengaran Bu ya? Kedengaran ya? Halo ya, siap. Ya. Yang menjadi kekuatannya Ibu kira-kira untuk mewujudkan visi dan aspirasi itu kira-kira apa, Bu? Ya, kalau saya pikir-pikir Pak, saya tidak mungkin mengandalkan kekuatan saya sendiri kalau tidak ada faktor dukungan yang bisa saya reka-reka, bisa membantu saya dalam kegiatan itu nantinya. Yang menjadi kekuatan saya di sini hanya dukungan pendapat, dukungan moral dari para wali kelas yang mengetahui dengan jelas kondisi siswa yang kadang hadir, kadang tidak, ya, karena wali kelas kan biasa kunjungan ke rumah.
Ditambah juga dengan laporan dari guru BK yang memang menangani mereka, memang kondisi mereka bukan dibuat-buat, Pak. Memang sudah seperti itu. Jadi ya, akhirnya saya juga ada inisiatif, mengapa tidak? Hal itu saya angkat ke permukaan untuk kita punya program. Ya, Kira-kira ya. itu. Iya. Kalau jumlah guru cukup ya di sana? Jumlah guru di sekolahnya? Sebenarnya Pak, kalau jumlah guru malah lebih di sana. Karena memang juga situ agak kurang, terutama di masa pandemi dan pasca bencana. Oh iya iya, berarti Itu juga faktor ya. Banyak yang menjadi jauh tempat tinggalnya Pak, karena ada tinggal di Huntara, ada yang malah pindah kota, pindah kampung. Nah, seperti ya, itu Pak, kasihan. berarti itu salah satu kekuatan itu ya, karena jumlah guru Kekuatan dari teman-teman tadi, prihatin juga Pak, keprihatinan mereka itu saya rasa itu bisa berwujud ke empati mereka. Ya, itu tadi, termasuk jumlah gurunya itu, dengan cukupnya jumlah guru berarti ada semacam itu juga, kekuatan juga yang bisa ya ada peluang ya, peluang bagi mereka untuk ya meluangkan waktunya tadi, karena jumlah kelas juga agak berkurang ya, mengapa tidak kita mengasah diri menangani anak-anak itu. Oke, cukup berarti itu secara umum gambarannya. Terus ini kita lanjut ini, kira-kira apa ini yang maksudnya untuk dikembangkan berkaitan dengan permasalahan tadi itu yang perlu dikembangkan ke depan? Oh iya, ya kan tadi ada permasalahan Pak. Saya juga ada dasar aspirasi saya apa, terus visi saya ke depan apa. Nah nanti prakteknya, wujudnya itu mungkin saya sudah ancang-ancang ini, kita akan membentuk kelompok belajar khusus bagi siswa yang tidak tertangani tadi. Ya kan memang tata aturan pembelajaran daring kan ada. Begitu guru memberikan materi, ya tentunya anak-anak mengirimkan tugas secara online. Tapi kenyataannya tidak begitu. Maka saya ingin sama teman-teman lain kita membentuk kelompok belajar khusus untuk menangani mereka. Ya, seperti itu Pak. Minimal 3 bulan ke depan Bu ya? Iya, uji cobanya kita tahu ya. Mudah-mudahan 3 bulan itu bisa tertangani. Adalah hasilnya. Ya, sebelum semester Ibu ya? Iya, kira-kira seperti itu karena saya ada waktu. Ya, yang dihasilkan dari program itu seperti apa kira-kira Bu? Tentu kita berharap ada hasil yang bisa dilihat, dipantau oleh siapa saja, mungkin warga sekolah kah, terutama oleh dinas pendidikan mungkin kalau memang kita libatkan. Tadi kan ya. Ya, meskipun sebenarnya kita di masa pandemi bukan berarti standar umum ketuntasan atau standar kelulusan siswa itu menjadi terabaikan, tidak juga, ya tidak seperti itu. Itu yang standar umum itu tetap jadi pantauan dari pihak-pihak terkait yang langsung itu melihat tentu kepala sekolah. Jadi dalam hal ini sebagaimana standarnya umum, tentunya yang ingin diharapkan terjadi di masa depan itu ketuntasan belajar siswa tadi untuk semua mata pelajaran yang dia ikut. Ya. Nah, adanya penerapan konsep merdeka belajar karena tadi kita jadi tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka, kita beri mereka ruang, namun tetap dalam nuansa kontrol dari sekolah. Jadi konsep merdeka belajar yang dalam tuntunan. Ya, barangkali seperti itu Pak untuk sementara. Ya. Mungkin yang ini pertanyaannya kita satukan saja karena waktu kita ini. Karena memang mirip-mirip juga, ini kan indikator. Jadi apapun yang kita laksanakan harusnya ada indikator, ada ukuran. Nah, ukuran untuk keberhasilan bahwa itu tercapai atau tidak, termasuk tanda-tandanya bahwa tujuan itu tercapai, apa yang Ibu jadikan acuannya? Iya. Ketika kita melakukan suatu program ya memang kita harus menetapkan ya indikatornya sampai di mana kita mau bergerak ya, apa itu tercapai atau tidak ya. Jadi supaya ada juga motivasi bagi kita untuk berbuat. Jadi kira-kira yang menjadi ukuran bahwa tujuan itu sudah terlaksana atau tercapai ya, tentunya pertama-tama kelompok belajar yang kita angankan tadi yang direncanakan itu memang terwujud. Sudah ada itu kelompok belajar. Guru juga mau bergabung di dalam. Nah, terus lagi ada kelompok belajar. Tentunya pesertanya dulu, siswa yang tidak mampu tadi juga harus masuk dalam kelompok belajar yang dibentuk. Dan yang berikut lagi mereka aktif, bukan sekedar masuk, tapi ada keaktifan di dalam. Sebagaimana
tata aturan yang sudah kita jadwalkan dengan kelompok belajar kecil itu, Pak. Ya. Nah, terus lagi kalau tanda-tandanya tujuan tersebut tercapai, ya mungkin, oh ini sudah tercapai atau belum ya, tentunya ada ciri-cirinya. Ya, umpamanya siswa yang ikut 30, katakanlah 75% dari 30 orang itu mampu mengikuti program dengan aktif. Atau bahkan Pak, nanti siswa yang lain yang belum mau bergabung, akhirnya mau ikut di dalam karena mungkin di situ agak longgar, ya perasaan mereka juga agak nyaman karena tidak terlalu dijejali, tidak terlalu ditekan atau seperti apa. Yang penting mau mengerjakan tugas. Kira-kira seperti itu Pak, kalau indikator yang saya tetapkan. Cukup jelas ya indikatornya, jadi capaiannya pasti bisa terukur. Kemudian selanjutnya kira-kira area apa lagi yang dari Ibu yang bisa dikembangkan atau mungkin perlu ditingkatkan, dan ya untuk ke depan tentu butuh ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan menurut Ibu. Iya. Nah. Tentunya Pak, di sini kita meskipun kita sudah mendapatkan pelatihan dari beberapa pekan ya di dalam calon pengajar praktik, bukan berarti kita sudah tahu semua. Tentunya kita harus bisa refleksi diri. Kalau untuk mau bilang menghilangkan, mungkin yang hilangkan yang buruk-buruk. Tapi kalau untuk dikembangkan banyak Pak. Terutama itu kalau menurut diri saya sendiri, saya harus lebih bisa meningkatkan kepekaan terhadap kondisi yang ada, terutama kondisi siswa dalam kegiatan belajarnya. Terus juga selain peka terhadap kondisi belajar siswa, saya harus ada realisasi dari kepekaan itu, yakni membangun komunikasi dengan siswa tersebut. Sering kita tanya-tanya, bagaimana nak, di mana tinggal. Kalaupun dia dengan orang tuanya, kita bina hubungan dengan orang tua, komunikasi. Nah, terutama dengan wali kelas dan juga guru BK. Yang seperti itu Pak, yang harus dijalin. Iya, betul harus dikembangkan agar program kita dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, dukungan dari siapa sih yang perlu yang dibutuhkan untuk kesuksesan program ini? Mungkin biar lebih terarah programnya, dukungan dari mana semua yang dibutuhkan? Ya, kira-kira Pak, kalau melaksanakan program ini ya otomatis kalau sendiri tidak bisa Pak. Tentunya yang kolaborasi itu yang utama. Tentunya di sini dengan hormat saya sangat mengharapkan dukungan dari pimpinan saya itu kepala sekolah, teman sejawat ya, karena itu kekuatan saya teman sejawat. Ya mereka yang harus mendorong saya, membantu saya, memberikan saya semangat dan juga lebih berkembang lagi ke komunitas guru mata pelajaran. Ya tentunya yang ada di area Palu Timur di mana sekolah saya berada. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, semoga berjalan dengan baik demi lancarnya pembelajaran daring dan luring di sekolah Ibu ya, karena biar bagaimana anak tetap harus ditangani sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terima kasih Bu Astuti, waktu kita sudah cukup kayaknya. Terima kasih. Nanti telepon lagi ada waktu kita kontak lagi. Terima kasih Pak atas arahannya Pak. Ya, terima kasih Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.